Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba rapikan dulu tempat duduknya. Sudah rapi? Bajunya sudah rapi apa belum? Coba dirapihkan ya. Nah, sudah rapi semua? Sudah? Nah, kita sekarang berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Naufal? Ya, coba Naufal pimpin doa. Amin. Nah, sekarang ibu mau mengabsen dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil, angkat tangannya. Oke? Mutia hadir. Nadila, Nadia, Iqbal, Derin, Desti, Dik-dik, Hijab. Nah, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Nah, anak-anak, hafal lagu Indonesia Raya kan? Hafal? Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, mari kita senam otak dulu.
siapa yang mau ikut senam otak? Semuanya mau ikut? Nah, coba perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Bisa? Coba ya, kita coba sama-sama, tapi pelan-pelan, oke? Bisa? Bisa? Kita coba sekali lagi ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu cepat. Sudah semangat belajarnya? Semangat, harus semangat ya belajarnya biar menjadi anak yang pintar, betul. Nah, sekarang ibu akan memberitahu tema pembelajaran hari ini, yaitu tentang energi alternatif. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini diantaranya siswa dapat menemukan informasi tentang energi alternatif. Lalu, siswa bisa menjelaskan berbagai macam energi alternatif. Lalu ada siswa dapat menguraikan berbagai sumber energi alternatif. Selanjutnya, siswa dapat menguraikan berbagai sumber energi alternatif. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam satuan tidak baku dalam satuan luas dengan cermat. Nah, lalu ada siswa dapat menjelaskan berbagai macam satuan tidak baku dan satuan luas. Lalu siswa melakukan praktikum mengenai pengukuran luas dengan satuan tidak baku. Lalu siswa membuat laporan praktikum mengenai pengukuran luas beberapa benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, langkah di pembelajaran kali ini kita akan mengamati video, lalu berdiskusi, lalu ibu menjelaskan materi, lalu kita melakukan praktikum. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran minggu kemarin atau pertemuan kemarin? Iya, betul ya, Nadila, tentang perubahan. Nah, di sini ada yang masih ingat berbagai macam perubahan energi? Hijam, iya boleh. Benar, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ada lagi? Iya, Derin. Benar sekali ya, energi listrik menjadi energi kimia, kebalikan dari hijau yang tadi. Nah, ada lagi? Iya, Mutia. Energi gerak menjadi energi listrik, betul sekali. Nah, ada lagi? Iqbal? Ya, silahkan Iqbal. Benar ya, energi listrik menjadi energi bumi. Nah, semuanya pintar ya, masih pada ingat materi di pertemuan kemarin. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan video yang akan ibu tampilkan. Diperhatikan dengan baik ya, nanti kita diskusi tentang video yang sudah kalian tonton, oke? Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rini Febrianti. Di video kali ini kakak akan membahas mengenai energi alternatif. Ayo kita mulai. Nah, di sini ada materi yang akan dijelaskan di video ini. Yang pertama ada pengertian energi alternatif, sejarah energi alternatif, manfaat, syarat energi alternatif,
sumber energi ramah lingkungan, energi alternatif dalam transportasi, dan dampak penggunaan energi alternatif. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah istilah yang digunakan untuk segala bahan atau sumber energi yang bisa digunakan untuk menggantikan fungsi dari energi fosil yang selama ini digunakan oleh manusia untuk berkehidupan. Kita kembali ke materi. Nah, selanjutnya ada sejarah energi alternatif. Istilah energi alternatif dibuat dari kejadian pada tahun 1973. Saat itu, terjadi krisis minyak bumi global dan memunculkan inisiatif atau ide baru untuk mencari sumber energi yang renewable atau terbarukan. Dalam artian, energi alternatif adalah energi yang dapat diperbarui sehingga krisis energi yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Nah, kita kembali lagi ke menu materi. Selanjutnya ada manfaat. Ada manfaat apa aja sih di energi alternatif itu? Yang pertama, energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Ketiga, energi alternatif sebagai solusi sumber energi bagi kehidupan manusia yang renewable atau dapat diperbaharui sehingga isu-isu kelangkaan energi bisa dihapus dengan adanya energi terbarukan. Nah, kita kembali lagi ke menu materi. Nah, selanjutnya ada syarat energi alternatif. Kita buka. Nah, di sini syarat energi alternatif ada 4 ya. Yang pertama, tidak berasal dari fosil. Yang kedua, renewable atau keterbaruan. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, dapat diproduksi secara massal. Nah, kita kembali ke menu materi. Nah, selanjutnya ada sumber energi ramah lingkungan. Kita klik. Coba. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber cahaya sekaligus sumber energi panas terbesar yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Matahari mampu memberikan energi panas yang bisa dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan energi matahari secara langsung telah dilakukan sejak dulu, misalnya untuk menjemur pakaian. Sementara itu, penggunaan energi matahari secara tidak langsung, misalnya adalah mengubah panas matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti panel surya atau solar panel. Lalu selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi, yaitu dari perut bumi. Energi panas bumi sebagian besar muncul akibat adanya aktivitas vulkanik. Sumber energi panas bumi menghasilkan 3 sumber utama, antara lain panas, uap, dan bebatuan. Namun, pemanfaatan energi panas bumi belum terlalu optimal dan masih dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada angin. Angin adalah sistem pergerakan udara yang terjadi secara alami. Keberadaan angin bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang tersedia di alam. Penggunaan energi angin sudah cukup lama digunakan di bumi. Salah satu contohnya adalah kincir angin yang dimanfaatkan untuk penggerak pompa untuk irigasi, atau kincir angin yang dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga listrik. Selanjutnya ada
Hydropower. Hydropower adalah energi alternatif yang dihasilkan dari kekuatan air. Pergerakan air dimanfaatkan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik atau energi lainnya. Contohnya adalah pengelolaan daerah aliran sungai dengan pembendungan untuk mengarahkan aliran sungai menuju turbin. Turbin tersebut akan berputar karena kekuatan air, sehingga menghasilkan energi listrik tenaga air. Nah, selanjutnya ada biomasa. Energi alternatif lainnya adalah biomasa. Energi ini dihasilkan dari massa kotoran hewan dan juga tumbuhan. Energi biomasa juga dapat langsung dimanfaatkan, misalnya kayu untuk bahan bakar. Lalu selanjutnya ada biofuel. Biofuel merupakan salah satu sumber energi alami yang berasal dari bahan-bahan nabati. Terdapat beberapa jenis tanaman yang bisa menghasilkan energi alami, misalnya tanaman jarak yang diproduksi menjadi bahan bakar nabati. Lalu selanjutnya ada gelombang ombak. Gelombang ombak berbeda dengan tidal. Gelombang laut yang dimaksud adalah ombak laut yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Cara kerjanya mirip dengan hydropower, yaitu ombak laut akan dikumpulkan dan diarahkan untuk memutar turbin. Kemudian, putaran turbin akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada hidrogen. Hidrogen merupakan sebuah energi alternatif yang bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak. Hidrogen diklaim tidak menghasilkan polusi sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Selain itu, hidrogen juga merupakan sumber terbarukan karena bersumber dari air. Nah, kita kembali ke menu materi. Selanjutnya ada energi alternatif dalam transportasi. Ada apa aja sih sumber energi alternatif dalam transportasi? Yang pertama ada mobil listrik, yang kedua ada motor listrik, yang ketiga ada kereta listrik. Nah, semuanya di sini itu menggunakan bahan bakar listrik. Kita kembali ke menu materi. Lalu ada dampak penggunaan energi alternatif. Nah, di sini ada dampak positif, yaitu yang pertama, energi lebih ramah lingkungan. Yang kedua, memecahkan permasalahan penggunaan energi fosil. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama, membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, sedikit banyak akan mempengaruhi lingkungan dan habitat makhluk hidup yang tinggal di suatu kawasan. Kita kembali lagi ke menu materi. Nah, semuanya di sini telah kakak sampaikan materinya. Kita sudah berada di akhir video ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, anak-anak, tadi di dalam video ada pembahasan mengenai syarat energi alternatif. Nah, ada apa saja syaratnya? Ya, betul ya. Yang pertama tadi ada tidak berasal dari fosil. Nah, tujuan untuk menggantikan energi fosil. Nah, itu tuh tujuan dari energi alternatif. Karena bahan-bahan dari alam atau dari fosil itu tidak dapat diperbaharui. Lalu yang kedua ada hijau. Iya, betul sekali ya, ada renewable atau keterbaruan. Nah,
syarat dari energi alternatif itu dapat diperbaharui. Nah, sifat ini berbeda dengan fosil yang tadi ya. Fosil tidak dapat diperbaharui dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, ya Mutia? Iya, ada ramah lingkungan. Nah, energi alternatif ini harus dibuat seramah lingkungan mungkin. Jadi tidak tidak merusak alam ataupun tidak mempengaruhi keadaan alam. Lalu yang keempat tadi ada dapat diproduksi secara massal. Nah, salah satu syarat energi alternatif juga dapat diproduksi secara massal. Jadi nanti tidak akan gampang habis ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Sudah mengerti? Bagus ya, semuanya sangat pintar. Mudah sekali mengerti dengan materi yang tadi disampaikan dalam video. Nah, jika semuanya sudah mengerti, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Nanti Ibu tunjuk satu-satu. Siap? Siap? Bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Hijab. Hijab, coba tadi jelaskan mengenai energi alternatif matahari. Iqbal, coba dengarkan dulu ya. Hijab mau menjawab pertanyaannya. Nanti Iqbal juga kebagian ditanyai oleh Ibu ya. Oke, diam dulu ya. Ya, Hijab boleh lanjut. Iya, bagus sekali ya. Bagus Hijab. Nah, energi alternatif matahari itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu tadi kata Hijab itu untuk menjemur pakaian. Iya, bagus ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Iqbal. Nah, Iqbal tadi udah berbicara ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya mengenai hydropower. Coba. Nah, iya bagus ya. Hydropower itu tadi kata Iqbal yang seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Nadila. Coba, energi alternatif yang angin. Iya, betul sekali ya Nadila. Tadi Nadila bilang energi alternatif angin itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Lalu selanjutnya Derin, coba biomasa, energi alternatif biomasa yang tadi sudah dijelaskan di video. Iya, betul sekali ya. Biomasa itu bisa digunakan untuk bahan bakar. Anak-anak, kita kan tadi sudah menonton video, juga sudah tanya jawab ya barusan mengenai energi alternatif. Nah, sekarang coba kalian tuliskan berbagai macam energi alternatif di buku kalian ya. Boleh acak, misalkan mau dari matahari, terus hydropower, dan sebagainya. Anak-anak sudah menuliskan di buku? Sudah? Nah, Ibu sekarang minta perwakilan 1 atau 2 orang yang membacakan hasil uraiannya ke depan kelas. Ada yang mau? Ya, Mutia, silakan ke depan. Iya, bagus sekali ya Mutia. Tepuk tangan semuanya. Silakan Mutia kembali ke tempat. Oke, 1 orang lagi. Siapa? Hijau mau? Boleh Hijau maju ke depan ya. Iya, bagus sekali Hijau. Coba beri tepuk tangan untuk Hijau. Boleh Hijau kembali ke tempatnya. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki
soal untuk kalian kerjakan mengenai energi alternatif. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya? Oke. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Bagus. Sekarang kumpulkan ke depan di meja ibu ya. Yang tertib. Oke, bagus. Semuanya sudah duduk di bangku masing-masing? Sudah? Nah, di sini ibu sudah memiliki materi mengenai satuan tidak baku dalam luas. Nah, next. Nah, apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya, misalkan kita ingin mengukur pulpen. Nah, misalkan menggunakan jari kelingking. Nah, nanti hasil ukur ibu akan berbeda dengan hasil ukur kalian karena ukuran jari ibu dan kalian itu berbeda. Nah, di sini ada contoh pengukuran satuan tidak baku. Yang pertama ada jengkal. Jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk ketika direntangkan. Nah, ujung jari ibu jari dan ujung telunjuk. Lalu yang kedua ada depa. Depa ini adalah jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dengan ujung jari tengah tangan kanan jika kedua lengan direntangkan. Nah, seperti ini ya. Ujung jari tengah tangan kiri dan ujung jari tengah tangan kanan. Nah, seperti ini. Jadi pengukurannya itu lewat dua tangan ini. Nah, segini ya, ini depa. Lalu yang ketiga ada kilan. Kilan adalah jarak antara ujung ibu jari dengan ujung kelingking ketika telapak tangan direntangkan. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu kalau ini tuh jengkal ya biasanya. Nah, tapi di sini disebutnya sebagai kilan. Nah, jadi ujung ibu jari dengan ujung jari kelingking. Nah, ini namanya itu kilan. Lalu yang keempat ada hasta, yaitu jarak antara siku lengan dan ujung jari tengah ketika direntangkan. Nah, ujung siku dengan ujung jari tengah. Nah, jadi gini ya. Alat ukur yang hasta. Selanjutnya, luas suatu bangun adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat tanpa bertumpuk bangun tersebut. Misalkan meja, jadi nanti diukurnya menggunakan buku ya misalkan. Jadi bukunya dijajarkan sesuai dengan lebar mejanya. Jadi bukunya tidak boleh ditumpuk, tapi dijajarkan. Lalu selanjutnya, satuan tidak baku untuk mengukur luas suatu daerah dapat berupa daun ataupun buku. Nah, nanti mengukurnya bisa menggunakan daun ataupun buku ya. Nah, lalu di sini ada cara mengukur luas menggunakan satuan tidak baku. Dimulai dari ujung benda sampai ujung yang lain dengan menempatkan satuan ukuran rapat, berjejer dan tidak saling menumpuk. Seperti tadi yang Ibu jelaskan ya, kalau kita misalkan mengukur meja menggunakan buku, bukunya tidak boleh ditumpuk tapi dijajarkan ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan praktikum pengukuran luas menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, sekarang kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya 2 orang. Nah, pembagiannya bisa dengan teman sebangku saja ya. Setuju? Iya, bagus, setuju ya. Nah, sekarang coba siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Buku, pensil, pulpen, penggaris, atau yang lainnya. Sudah disiapkan? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk membantu kalian melakukan praktikum.
Nah, sudah mendapatkan LKPD-nya semua? Sudah? Bagus ya. Nanti kalian boleh keluar untuk mencari alat ukur tidak bakunya ya, seperti daun ataupun yang lainnya. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit aja, cukup kan untuk mencari? Nanti kembali lagi ke kelas, oke? Boleh keluar ya yang mau mencari alat ukurnya di luar. Sudah mencari alat ukurnya? Sudah? Boleh kalian kerjakan ya. Nanti dilihat di LKPD-nya. Di situ ada aturan atau langkah-langkah pengerjaan praktikumnya. Nah, ini kelompoknya Mutia. Gimana? Bisa? Nah, Mutia tadi Ibu sudah bilang kan, kalau cara mengukurnya itu dijajarkan bukan ditumpuk. Nanti kalau ditumpuk kita nggak tahu kan ukurannya berapa. Kalian menggunakan penghapus. Nah, nanti penghapusnya coba sejajarkan ya, jangan ditumpuk. Nah, anak-anak sudah melakukan praktikumnya? Sudah? Sudah ada hasilnya? Sudah. Nah, sekarang coba kalian susun di dalam kertas HPS yang ada di belakangnya ya. Di situ ada formatnya. Coba isi sesuai format yang sudah tercantum dalam HPS-nya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak sudah menyusun laporannya? Sudah? Nah, sekarang Ibu ingin 2 perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Mau kelompok siapa? Mau unjuk tangan atau Ibu tunjuk sendiri? Unjuk tangan aja ya. Siapa coba yang mau? Iya, boleh Nadia, kelompok Nadia, silahkan ke depan. Iya, bagus ya. Coba berikan tepuk tangan untuk Nadia dan Iqbal. Ya, boleh Nadia dan Iqbal kembali ke mejanya ya. Nah, selanjutnya, kelompok selanjutnya siapa? Hijam, iya boleh Hijam dan Febri. Iya, bagus sekali ya hasil laporannya. Coba berikan tepuk tangan untuk Hijam dan Febri. Boleh ya, Hijam dan Febri kembali ke tempat. Nah, anak-anak, karena sekarang kita sudah mulai ke akhir pembelajaran, ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah sudah mengerti semua ya, semuanya pintar sekali. Lalu coba kalau misalkan semuanya sudah paham dan sudah mengerti dengan materi yang Ibu ajarkan, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya Febri, coba. Iya, bagus sekali ya Febri. Hari ini kita sudah belajar mengenai energi alternatif, berbagai macam energi alternatif. Lalu kita juga melakukan praktikum mengenai alat ukur tidak baku dalam satuan luas. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki soal tindak lanjut untuk kalian kerjakan di rumah. Sudah mendapat semua soalnya? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang berhemat energi. Ditulis ya. Jadi kalian nanti cari-cari dulu materi tentang berhemat energi. Nah, baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat ya.
Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.